Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita kembali lagi bersama saya. Tentu ini saya memberikan pembelajaran khususnya untuk anak kelas 10 SMK tentang materi komputer akuntansi. Jadi ini masih pemahaman tentang salah satu aplikasi yang kita pelajari tentang Mayop. Jadi kita tahu dulu pemahaman tentang Mayop itu keunggulannya, manfaatnya, terus kelebihannya seperti apa. Nah, itu akan kita bahas di topik kita saat ini buat kita semua yang saat ini menonton. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya tampilkan tentang pengertian komputer akuntansi dan tentu kelebihannya aplikasi ini seperti itu apa. Oke ya semuanya, jadi seperti yang kita pahami bahwasanya komputer akuntansi ini merupakan program aplikasi, ya, garis bawahi, program aplikasi yang digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan. Dan program ini bersifat aplikatif. Nah, perlu saya sampaikan pada kita saat ini, untuk aplikasi komputer akuntansi tentu banyak sekali ya teman-teman, bukan hanya satu. Memang kalau di sekolah kita itu yang kita pelajari untuk aplikasi komputer akuntansinya itu namanya Mayop. Mau disebut Mayop, mau Miop, sebenarnya sama intinya ya. Nah, jadi aplikasi Mayop yang kita terapkan saat ini di sekolah kita. Ya, kalaupun di sekolah teman-teman lainnya, anak-anak kami sekalian yang menonton saat ini beda dengan yang kita terapkan, itu tidak apa-apa ya teman-teman, karena memang tujuannya sama, untuk menghasilkan laporan keuangan. Yang membeda itu cuman prosesnya atau fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut. Nah, tentu kita harus tahu teman-teman untuk kelebihan aplikasinya. Ya, tentu kalau untuk di perusahaan pasti untuk memilih dalam penginputan data keuangan itu menggunakan aplikasi komputer akuntansinya, itu tujuannya ya supaya penyajian datanya secara akurat. Nah, sehingga ini secara tak langsung tidak perlu meragukan keakuratan sistem akuntansi. Ya, tentu juga yang harus kita pahami, setiap perusahaan tentu sudah menggunakan aplikasi tersendiri ya teman-teman. Karena memang perusahaan itu ada yang membuat aplikasi sesuai versinya setiap perusahaan. Akan tetapi jangan khawatir, setiap pelajar atau siswa yang sekiranya sudah mempelajari aplikasi, salah satunya Mayop nih saya sampaikan di sini, tentu akan membantu teman-teman kami atau anak-anak kami dalam suatu saat bekerja di perusahaan itu sudah punya modal untuk menyesuaikan bagaimana sih proses penginputan data dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi sesuai versi yang ada di perusahaan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi secara umumnya setiap SMK itu pasti memilih salah satu program aplikasi yang akan diterapkan di sekolahnya masing-masing. Biasanya yang saya ketahui, biasanya kalau SMK itu program aplikasi yang digunakan itu kalau tidak aplikasi Mayop, ada yang Jahir, ada yang Akurat. Nah, kesemuanya itu sama ya.
Yang menjadi pembedanya aja proses penginputan datanya mungkin dan fitur-fiturnya itu sebagai pembedanya. Kalau endingnya tetap itu tujuannya untuk menghasilkan laporan keuangan suatu perusahaan tertentu. Nah, jadi di sini saya sampaikan untuk peran aplikasi komputer akuntansi dalam perkembangan akuntansi. Tentunya ini berperan selaku untuk perlengkapan yang digunakan dalam mempermudah pekerjaan pebisnis yang secara efisien dan efektif. Dan tentunya sistem komputerisasi ini ya digunakan ya dengan proses sistem, dengan proses mencatat, serta dalam penganalisisan informasi keuangan industri atau suatu perusahaan tertentu. Nah, manfaat komputer akuntansi tentunya tujuannya untuk menyediakan informasi yang akurat. Akurat itu berarti dapat dipertanggungjawabkan ya, dan tepat waktu, sehingga dapat melakukan suatu aktivitas utama pada value secara efektif dan efisien. Nah, di sini saya tampilkan 5 keuntungan dari penggunaan aplikasi akuntansi. Di sini salah satunya menghemat waktu dan tenaga. Ya. Selanjutnya ada bahwasanya proses pekerjaan akuntansinya itu lebih efisien. Manajemen pencatatan utang piutang juga yang lebih baik. Selanjutnya kesalahan untuk teknis pencatatan transaksi itu risikonya sudah diminimalisir ya, dan pengorganisasian data-data transaksi juga sudah terinput secara menyeluruh. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya tampilkan tentang MYOB khususnya. MYOB kepanjangannya Mind Your Own Business. Artinya itu pikirkan bisnis kamu sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Nah, asalnya dari mana? Dari Australia tahun 91. Nah, untuk mengenai versi di MYOB saat ini sudah versi 19 kalau nggak salah ya, terakhir yang saya pahami. Nah, versi demi versi pasti ada perubahan, akan tetapi tidak perubahan secara signifikan. Nah, jadi nggak usah khawatir. Misalnya, Bu, saya menggunakan versi 18, terus ada yang terbaru 19. Nah, itu seperti apa, Bu? Saya rasa tidak ada perubahan yang signifikan, karena memang proses penginputannya ya sama seperti versi-versi yang sebelumnya. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman atau anak-anakku sekalian. Nah, bahwasanya penginputan data itu mau menggunakan versi apa, saya rasa tidak ada yang berubah jauh dari versi yang terbaru. Nah, ini tentang MYOB. Di sini saya sampaikan MYOB itu merupakan program aplikasi komputer akuntansi untuk mencatat kegiatan transaksi untuk menyelesaikan pekerjaan pembukuan secara otomatis, lengkap, cepat, dan akurat. Dan tentunya mudah dipahami dan digunakan. Nah, ini garis bawahi bisa diterapkan untuk semua jenis usaha kecil, usaha menengah, usaha besar. Jadi dia ibaratnya bisa digunakan oleh semua kalangan, seperti itu. Kelebihannya dan tentu kekurangan. Ya perlu saya sampaikan lagi, setiap aplikasi tentu memiliki kekurangan dan kelebihan, ya. Seperti itu. Nah, di sini saya sampaikan khusus untuk MYOB, kelebihannya ya, dan juga MYOB itu merupakan aplikasi komputer akuntansi, tentu itu memudahkan kita. Untuk siswa versinya mudah dimengerti, gampang ya dipahami oleh siswa dalam melakukan pekerjaan dalam penginputan data di aplikasi MYOB. Terus dia fitur-fitur yang menampilkan di MYOB itu sangat gampang dipahami juga.
Dan terakhir, tingkat keamanannya juga cukup baik untuk setiap pemakai atau user. Seperti itu. Kalau kekurangan di sini yang saya tampilkan, di sini belum bisa memberikan dukungan pada yang mempunyai lebih dari satu gudang. Nah, seperti itu. Nah, ini akan membuat kerepotan. Kenapa? Karena apabila yang perusahaan yang memiliki lebih dari satu gudang penyimpanan, nah di situ aja titik kekurangannya. Nah, bagaimana cara kerja aplikasi Mayop? Nah, sistem kerja Mayop, sebenarnya proses kerja ini diawali dari kegiatan mengentry data perusahaan, ya, dan tentu endingnya itu ya kita menyajikan laporan keuangan. Jadi prosesnya itu awalnya itu kita lakukan input data awal perusahaan. Setelah kita input data perusahaan itu berarti kan datanya sudah tersedia ya di soal itu. Kita input itu nama perusahaan, alamatnya, terus nomor teleponnya, seperti itu, data-data perusahaan ya. Nah, setelah itu kita lakukan input data awal, itu data awal apa aja. Nah, yang pertama kita input dulu bagian akunnya, kita input pajaknya, terus kita input setiap saldo awal utang piutang persediaan, neraca saldo awal. Nah, semua itu kita input awalnya karena memang itu dasar kita nanti melakukan entry yang namanya bukti transaksi ke dalam program Mayop. Nah, keseluruhannya itu kita input berdasarkan fitur-fitur yang sudah disediakan di Mayop. Nah, di sini saya tampilkan fiturnya apa aja, Bu. Ya, fiturnya ada dalam bentuk akun, banking, sales, purchase, inventory, dan cart. Semua ini fitur-fitur yang mendukung proses pekerjaan kita dalam penginputan data transaksi. Nah, seperti itu ya. Nah, ada berupa pertanyaan yang tentu ini menambah pemahaman bagi kita yang saat ini menonton video saya. Di sini apa saja sih yang dipelajari dalam komputer akuntansi? Coba kamu jawab yang seperti kamu pahami. Prospeknya seperti apa untuk jurusan komputer akuntansi? Nah, manfaat aplikasi komputer itu dalam laporan keuangan perusahaan itu apa? Siapa yang boleh menggunakan aplikasi Mayop? Terus yang bukan merupakan software komputer akuntansi itu apa? Nah, kesemuanya ini merupakan pertanyaan untuk membantu kita dalam pemahaman khususnya komputer akuntansi ya. Nah, seperti itu. Nah, silakan itu dijawab pada pribadi untuk penambahan pemahaman kita di topik kita kali ini. Nah, ini saya menyatakan bahwasanya Mayop itu merupakan program komputer yang dibuat untuk membantu pekerjaan akuntansi di perusahaan. Nah, tentunya dalam Mayop itu tidak lepas dari proses siklus akuntansi. Nah, apa aja siklus akuntansi itu seperti apa? Nah, ini saya tampilkan. Inilah merupakan tahapan proses penginputan data dalam akuntansi sampai ke tahap laporan keuangan. Kalau secara manual ini teman-teman lakukan ya secara tepat dan benar ya, seperti itu, tepat dan benar. Nah, kenapa saya ibu sampaikan seperti itu? Karena memang di akuntansi itu karena siklus, tentu tahapan demi tahapan harus menghasilkan data yang akurat sehingga endingnya laporan keuangannya itu dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, apa sih Bu bedanya siklus akuntansi ini secara manual maupun komputer? Itu mungkin jadi pertanyaan bagi anak-anak kami sekalian atau orang awam ya yang belum memahami tentang akuntansi. Jadi seperti ini. Untuk siklus akuntansi secara manual, tentu ini proses tahapan yang akan kita lakukan dalam menghasilkan laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Ya, di sini sudah jelas mulai dari anak-anak kami menganalisa bukti transaksi sampai nanti di sini endingnya anak-anak kami akan menyusun laporan keuangan. Seperti itu. Itu
harus prosesnya ini dilakukan secara manual, berarti dilakukan pencatatan tertulis tahapan demi tahapan dan menghasilkan data yang benar. Nah, itu harus digarisbawahi akurat. Nah, untuk cara komputerisasi seperti yang saya sampaikan, bahwa komputerisasi itu kan prosesnya kan sangat simpel, beda sama yang manual ya. Nah, jadi kalau di komputerisasi, penginputan itu tidak sampai semuanya kita lakukan. Nah, terus sampai di mana, Bu? Nah, jadi begini, kita cukup mengisi data awal perusahaan sama data akuntansi awal itu, kita input semua. Selanjutnya kalau sudah datanya sudah benar semua, kita langsung menginput data-data bukti transaksi ke dalam fitur-fitur yang tersedia di Mayop. Nah, setelah itu kita menginput data-data jurnal penyesuaian atau memorial ke dalam Mayop. Nah, setelah itu baru kita melakukan cetak laporan keuangan. Selesai. Sesimpel itu kalau kita menggunakan komputerisasi, ya. Nah, cuman perlu saya ingatkan, penginputan dari awal sampai akhir diusahakan datanya harus benar dan menghasilkan hasil yang benar juga. Karena kenapa? Dari awal kalau kita sudah menginputnya salah, akan menghasilkan laporan keuangan yang salah. Seperti itu. Jadi tidak ada istilah di akuntansi itu salah dikit, tidak ada. Harus akurat dan menghasilkan data keuangan yang akurat juga. Seperti itu ya teman-teman. Untuk ada yang mau bertanya untuk prosedur kerja dalam penginputan di aplikasi Mayop, nanti silakan anak-anakku sekalian atau teman-teman sekalian menonton di video saya selanjutnya. Terima kasih. Sampai saat di sini pemahaman kita tentang Mayop. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.